Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini kita bahas tentang syafaatul uzma yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau di atas maqam yang terpuji. Itu dikatakan yang dimaksud dengan maqam terpuji adalah maqam yang dipuji oleh seluruh ciptaan Allah, baik yang muslim maupun yang kafir, dari yang awal hingga yang akhir. Dan ini adalah khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang berdoa untukku agar aku diberikan maqam mahmuda nanti di hari kiamat, maka wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaat enggak cuma itu, tapi jenisnya banyak. Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau udah urusannya hisab berat. Fa amma, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu orang yang untung, dihisab sama Allah hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu disebutkan yang dihisab sama Allah hisab yang ringan, maka dia insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terima kitabnya, kitab amalannya dengan tangan kirinya, dari belakang punggungnya, dia bakal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah duduk begini nih sama para sahabat-sahabatnya, sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Lagi duduk begini, Nabi cerita bahwasanya entar di hari kiamat bakal ada sekelompok orang. Nabi kasih jumlahnya. Berapa jumlahnya? 70.000 dari umatku masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiket gratis ke surga. Ya Allah, ana mau tanya, kita termaksud apa enggak tuh? Umatnya Nabi banyak nih, saingan kita banyak, 70.000. Sahabat dengar gitu kecil hati. Ya Rasulullah, dia 70.000 dikit. Nabi bilang, bersama setiap individu dari yang 70.000, mereka menggandeng 70.000 orang lagi masuk ke dalam surga. Masya Allah, 70.000 dikali 70.000, tapi tetap masih sedikit juga dibanding umatnya Rasulullah SAW yang sangat banyak. Itu 4.900 juta. Masya Allah, ini ahli matematika nih. Ahli matematika guru kita Syekh Ridwan. 4 miliar 900 juta. Itu yang masuk surga tanpa dihisab. Tapi tetap saingan kita juga banyak. Umatnya Nabi kalau mau dihitung dari dulu sampai hari kiamat banyak banget. Gitu. Sahabat tanya, siapa itu? Nabi kasih sifatnya. Yang kagak percaya medukun, yang tawakal sama Allah, tawakal yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat nyeletuk, namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, ana minhum, saya dari mereka gak? Nabi bilang, anta minhum, engkau dari mereka. Masya Allah, Nabi kalau diminta gak pernah nolak. Nah, ini sahabat mintanya masuk golongan itu. Ya Rasulullah, saya minhum. Ya, engkau juga bagian dari mereka. Satu berdiri, ya Rasulullah, saya juga. Dia bilang, ente telat, duluan dia, katanya Rasulullah. Duluan dia, sabaqaka biha Ukasyah. Yang lebih dulu minta Ukasyah, ente telat. Wah, mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Wah, tapi kita nih, walaupun seperti saya bilang, saingan kita banyak. Hari kiamat, wah, kita tahu diri banyak kurang, tapi kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab umat Nabi Muhammad di hari kiamat ada 3 golongan. Al-Imam Ad-Daibai meriwayatkan suatu riwayat dari Al-Ata' ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar, qala 'allamani Abi Tawrata illa sifran wahidan
kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Itu Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, dia dulunya itu seorang ulama Yahudi. Terus dia masuk Islam. Dia cerita, waktu dulu ana masih anak-anak, masih belajar kitab suci Taurat sama ana punya abah. Diajarin segala apa yang ada di dalam kitab suci Taurat. Kecuali ada beberapa lembaran dari kitab suci Taurat enggak diajarkan oleh ayahku kepadaku, kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Saya bilang, ya abah, ajarkan. Enggak, disimpan itu lembaran oleh ayahnya ke dalam kotak penyimpanan. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, katanya Ka'ab al-Ahbar, saya penasaran, saya buka tuh kotak penyimpanan. Ternyata di situ lembaran-lembaran Taurat yang selama ini disimpan oleh ayahku. Fafihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ disebutkan tentang nabi yang bakal datang di akhir zaman. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam kitab suci Taurat, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Tempat lahirnya di kota Mekah, tempat hijrahnya di kota Madinah, dan pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Sampai sifatnya secara terperinci disebutkan. Yaqussu sya'rahu wa yataziru ala wasati. Beliau itu rambutnya kadang pendek, kadang pertengahan, kadang sampai panjang. Sifat rambutnya disebutkan dalam kitab suci Taurat. Bentuk sarungnya juga, Nabi pakai kain sarungnya bagaimana? Disebutkan dalam kitab suci Taurat. Sebagaimana dinyatakan, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Dia bakal menjadi sebaik-baiknya Nabi dan umatnya menjadi sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah, kita umatnya siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita jadi sebaik-baiknya umat. Ente pesan nama Allah? Kagak. Tapi kita jadi sebaik-baiknya umat berkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, itu sampai disebutkan sifatnya Nabi dan sifat umatnya. Ini sifatnya kita. Cuman kita udah memiliki ini sifat atau belum? Sebaik-baiknya umatnya sifatnya disebutkan dalam kitab suci Taurat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Apa itu sifatnya umat Nabi Muhammad? Khairul uman yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf, yasufuna fis salati kasufufihim fil kitab. Sifat mereka selalu menjadikan Allah di atas segala-galanya. Ada sifatnya umat Nabi Muhammad. Kita bagaimana? Allah di atas segala-galanya, apa dunia di atas segala-galanya, apa harta di atas segala-galanya, apa jabatan di atas segala-galanya, apa uang di atas segala-galanya. Sifat umat Nabi Muhammad, Allah di atas segala-galanya. Mereka nyatakan Allahu Akbar dari dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Nanti di hari kiamat tuh, tahu apa? Bendera Nabi Muhammad berkibar. Bukan cuman bendera Nabi Muhammad berkibar bukan dengan mereka orang-orang yang teriak-teriakan doang, tapi mengucapin la ilaha illallah bukan dari dalam hatinya. Hanya mereka, dengan mereka yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar dari dalam lubuk hati mereka, bendera Nabi Muhammad bakal berkibar. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya nanti di akhir zaman bakal ada sekelompok umatku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menenggelamkan suatu pulau yang dihuni oleh orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad dan syariatnya, itu ditenggelamkan oleh umat Nabi Muhammad dengan ucapan takbir. Mereka bertakbir dan tenggelam tuh pulau. Takbir yang bagaimana? Takbir kayak kita. Begitu Allahu Akbar, pikiran kita ke artis, ke sinetron, ke film. La wallah. Tapi takbir yang dari dalam lubuk hati yang paling dalam, Allah di atas segala-galanya. Imam Al-Haddad yang barusan qasidahnya dibawakan, ketika beliau lagi sholat dalam suatu sholat malamnya atau suatu sholat fardunya, itu beliau takbir Allahu Akbar, mihrab depannya terbelah langsung. Ada Imam Al-Haddad. Ketika saya berziarah kemarin ke Hadramaut, itu yang jaga magam di sana, saya tanya, itu mihrab yang terbelah di mana? Enggak ada, dia tunjukin. Cuman udah masih dulu saya masih lihat itu belahannya. Sekarang udah dibagusin, ditutup sama marmer, tapi di belakangnya masih ada itu belahannya. Waktu Imam Al-Haddad ketika bertakbir dalam sholatnya Allahu Akbar, itu terbelah. Radhiyallahu anhu wa arda. Ada sifatnya umat Nabi Muhammad. Yukabbirunallaha ala kulli syaraf, yasufuna fis salati kasufufihim fil kitab. Sifat mereka menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, barisan mereka rapi. Kita mau sholat berjamaah bagaimana?
Jangan kita ini pecinta Nabi Muhammad yang demen maulid, sholatnya cuma di rumah doang, kagak sembahyang di masjid. Memalukan, kita malu. Kadang orang yang anti maulid rajin sembahyang di masjid. Kita sembahyang di masjid kagak pernah, sholat di rumah. Jangan. Kita ini yang lebih pantas memakmurkan masjid. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang cinta sama masjid, rutin bolak-balik ke masjid, ambil kabar dia adalah orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau gak jadi orang beriman atas kesaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti kita ngaku beriman, tapi orang yang rutin ke masjid, bolak-balik ke masjid, Nabi yang menyaksikan dia adalah orang beriman sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nih, bawa nih sifat sebaik-baiknya umat ke dalam diri kita, ke dalam rumah tangga kita. Itu yasufuna fi sholati kasusufuhum fil kitab, qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Terus di akhirat, ini sifat mereka di dunia. Sifat mereka di akhirat itu disebutkan, mereka di hari kiamat hanya menjadi 3 kelompok orang, 3 golongan. Apa itu 3 golongan? Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga. Golongan pertama, mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayaghfiru lahum. Kelompok yang kedua, mereka datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak. Semuanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, enggak dihitung lagi. Masuk surga setelah diampuni nama Allah. Dan kelompok yang terakhir, datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa ka'amsalil jibal, bagaikan gunung yang besar. Allah ngelihat begitu bilang sama malaikat, "Ya malaikat, ayo hisab tuh umatku." Maka dihisab, didapetin. Katanya, "Ya Rabb, wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal." Kami dapetin mereka di dunia hidup melenceng, berpaling, hidupnya foya-foya, hidupnya maksiat, enggak jalanin taat. Dosa-dosa mereka bagaikan gunung-gunung besar. Mereka enggak punya apa-apa ngadap kepada engkau kecuali atu. Apa yang punya? Cuman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Modalnya itu kalimat, selebihnya hancur lebur. Tuh malaikat ngomong begitu, udah kita hitung lihat, nggak punya apa-apa. Ini modalnya kita, nggak punya apa-apa kecuali itu kalimat. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, apa Allah bilang? Fayaqulullahu izzati wa jalali, la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhu bil jannati bi rahmati. Katanya Allah, demi keagunganku, orang yang bersaksi bahwa aku Tuhannya gak bakal sama keadaannya di mataku dengan orang yang kafir. Mereka walaupun hidupnya menyimpang, tapi mereka bawa ini kalimat ketika mereka meninggal dunia, maka keadaannya gak beda, gak sama orang kafir. Masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Jangan lihat amal mereka, perbuatan mereka, kata Allah. 3 kelompok orang dari umat Nabi Muhammad itu golongan hari kiamat. Yang satu masuk surga tanpa dihisab, yang kelompok kedua diampuni dosanya, yang ketiga masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita untung jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala.